Pendidikan Marapu, Upaya Lestarikan Agama Leluhur. Oleh Anton Jawamara dan Roni Seran. Tanggal 6 September 2023 adalah sebuah momen penting di Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Hari itu, Sekolah Adat Marapu Desa Kamanggih diresmikan oleh Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Syamsul Hadi, SHMM. Sekolah adat ini merupakan inisiatif dari masyarakat penghayat Marapu di Desa Kamanggih dengan tujuan utama melestarikan budaya Sumba Timur yang kaya akan nilai-nilai spiritual dan moral. Syamsul Hadi menyatakan bahwa pemerintah sangat mendukung upaya pemajuan budaya yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kamanggih. Kemendikbudristek Republik Indonesia siap bekerja sama untuk mendukung perkembangan positif ini. Semoga kehadiran Sekolah Adat Marapu bisa menjadi percontohan di wilayah Pulau Sumba dan wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, ujarnya dalam kata sambutan. Acara berlangsung meriah, diiringi oleh tarian Kandingang dari Sekolah Adat Marapu Desa Kamanggih. Tari Kandingang adalah tarian tradisional dari Sumba Timur. Biasanya dimainkan oleh penari perempuan dan kerap ditampilkan di berbagai acara adat, perkawinan, penyambutan, dan acara budaya lainnya. Program sekolah adat ini adalah kerjasama antara Sumba Integrated Development SID, Yayasan Marungga yang didukung oleh Voice Global lewat program Li Marapu, dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, khususnya Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, DITKMA. Program Li Marapu bertujuan untuk memperkuat penghayat Marapu dalam mengakses hak-hak sipil. Pendirian Sekolah Adat Marapu sebagai salah satu kegiatan dari program Li Marapu adalah upaya untuk melestarikan adat budaya Marapu. Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat Marapu terhadap leluhur untuk mentransfer pengetahuan adat dan budaya Sumba khususnya Marapu bagi generasi muda. Anton Jawamara adalah program manajer di SID. Ia menjelaskan bahwa program ini berlangsung mulai dari September 2021 hingga Agustus 2023. Ada 4 tujuan utama yang dilakukan dalam program Li Marapu. Di antaranya adalah penguatan kelembagaan kepengurusan Marapu, baik di level kabupaten maupun di tingkat desa, adanya layanan pendidikan formal dan non-formal, serta penguatan advokasi kebijakan. Pada level kelembagaan, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan restrukturisasi lembaga Marapu di tingkat kabupaten. Selama ini kepengurusan Marapu sudah dilegalisasi oleh Kemendikbud Republik Indonesia, tapi pengurusannya tidak aktif. Hanya ada ketua, wakil ketua, dan bendahara. Kami memandang penting untuk menambah struktur bidang, yang semula hanya 5 orang kini menjadi 21 orang. Di dalam struktur tersebut juga ada pelibatan orang muda dan perempuan, ujar Anton. Bentuk peningkatan kapasitas lain yang dilakukan adalah dalam manajemen pengelolaan organisasi. Penguatan kelembagaan juga dilakukan di level desa dengan tetap di bawah koordinasi kepengurusan kabupaten. Dibentuk struktur dan program kerja yang membawahi bidang sosial budaya, pendidikan, advokasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Mereka mulai mengakses layanan Adminduk, mulai dari kartu tanda penduduk KTP, dan akte kelahiran. Warga mulai sadar akan haknya. Implikasi positifnya adalah jangkauan wilayah terkait dengan pengakuan negara pun mulai meluas. Anton menyebut jumlah penghayat Marapu di Kabupaten Sumba Timur adalah 17.450 orang. Dari jumlah tersebut yang wajib KTP sebanyak 12.755 orang. Hingga pertengahan 2023, sudah 12.500 orang atau 98% dari 12.755 orang yang melakukan perekaman EKTP. Tersisa 255 orang yang belum melakukan perekaman EKTP.
Adanya penguatan kelembagaan tersebut telah memperkuat upaya agar penghayat Marapu dapat mengakses hak-hak sipil, termasuk dengan pendirian Sekolah Adat Marapu adalah guna melestarikan adat budaya Marapu. Para tokoh adat dan pemimpin agama Marapu di wilayah tersebut telah menyadari pentingnya transfer pengetahuan dari generasi tua ke generasi muda, dan mereka mengakui bahwa ini memerlukan upaya sistematis melalui pendidikan formal dan non-formal. Anton menyebut di awal program, yakni pada bulan Desember 2021, ia mendatangi para tokoh adat Marapu di Kampung Raja Prailiu. Kampung ini merupakan satu-satunya kampung adat yang terletak di tengah kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Di kampung itu, Marapu tetap hidup dan tumbuh. Ia menjumpai Umbu Remi, 41 tahun, putra asli Kampung Raja Prailiu, seorang penghayat kepercayaan Marapu. Saya sekeluarga adalah penghayat kepercayaan Marapu yang merupakan agama asli orang Sumba. Saya sangat bangga menjadi seorang Marapu, agama leluhur yang sudah ada jauh sebelum negara ini ada. Tutur Umbu Remi seperti dituturkan oleh Anton. Marapu adalah agama asli orang Sumba. Semua nilai-nilai kehidupan pada agama modern juga ada pada Marapu. Prinsip yang diturunkan dari Marapu menjangkau seluruh tataran kehidupan. Tujuannya untuk menata pola perilaku individu dan masyarakat demi terciptanya ketentraman, kesejahteraan, dan keseimbangan dengan semua unsur alam. Nah, kalau ini ada dalam Marapu, kenapa saya harus beralih kepada kepercayaan yang lain? Tambahnya, kepada Anton, Umbu Remi juga berkisah bahwa ia tidak mendapatkan hak atas pendidikan agama ketika masih duduk di bangku sekolah. Ia menceritakan bagaimana dirinya terpaksa harus mengikuti mata pelajaran salah satu agama mayoritas karena Marapu tidak masuk dalam daftar pelajaran agama di sekolahnya. Umbu Remi adalah seorang penganut agama leluhur yang sadar atas haknya sebagai warga negara. Ia tahu betul bahwa pendidikan merupakan salah satu hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh negara sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar. Ia juga paham bahwa putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 97 PUU 14 2016 telah memperluas makna agama, termasuk di dalamnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, Marapu dan penghayat Marapu mendapat pengakuan negara dan memiliki hak-hak yang setara dengan penganut agama lainnya. Dengan demikian, maka kolom agama di dokumen administrasi kependudukannya tidak boleh lagi dikosongkan. Sebagai implementasi dari putusan MK tersebut, pada 2016 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga telah menerbitkan Permendikbud nomor 27 tahun 2016 tentang layanan pendidikan bagi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini merupakan peluang agar masyarakat Marapu, terutama anak-anak sekolah, memperoleh hak pendidikannya. Kepada Anton, Umbu Remi berharap agar pengalamannya sebagai kaum terpinggirkan tidak terulang lagi kepada orang lain. Negara harus hadir dan menjalankan kewajibannya memenuhi hak pendidikan penghayat Marapu sesuai dengan kepercayaan yang diyakini, ungkapnya. Marapu, agama leluhur di Sumba. Ajaran Marapu yang mengatur adanya keselarasan hidup dengan alam adalah jiwa budaya orang Sumba. Marapu merupakan kepercayaan atau agama asli orang Sumba yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum agama Abrahamik masuk ke Indonesia. Marapu secara harafiah berarti yang sudah tuntas. Ini dapat berarti nenek moyang atau leluhur. Penghayat Marapu memuja leluhur sebagai perantara mereka dengan Tuhan. Mereka meyakini bahwa Marapu adalah nenek moyang mereka yang dianggap sebagai jalan, perantara, doa, atau roh yang menyampaikan permohonan kepada Sang Pencipta. Penghayat Marapu menjalankan ibadah yang dikenal dengan istilah hamayang atau sembahyang di beberapa tempat. Penghayat Marapu percaya akan trigonologi
atau hubungan tiga elemen, yaitu manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan alam, dan manusia dengan sesamanya. Mereka menganggap penting menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi penghayat Marapu, etika kehidupan, larangan-larangan, dan kewajiban adat merupakan hal utama yang harus dijalankan dalam kehidupan mereka. Sebelum pengakuan resmi terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penghayat kepercayaan seperti Marapu di Pulau Sumba mengalami diskriminasi. Mereka dianggap kafir, penyembah berhala, atau warga kelas 2 dan belum mendapatkan hak-hak seperti layanan sosial dan pendidikan. Hingga pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan mengenai pengakuan negara terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk di dalamnya adalah Marapu. Putusan ini memberikan ruang yang lebih baik bagi penghayat Marapu untuk mendapatkan layanan sosial dan pendidikan. Meskipun demikian, pada tahap ini masih terdapat penghayat Marapu yang kurang percaya diri atau pesimis karena mereka belum sepenuhnya menyadari bahwa keberadaan mereka diakui oleh negara. Kendati merupakan kepercayaan asli Sumba, Marapu tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Bertahun-tahun pula, ribuan anak-anak Marapu di Sumba tidak terpapar pendidikan kepercayaannya sendiri di sekolah formal. Satu-satunya pilihan adalah mengikuti pelajaran agama resmi yang diakui pemerintah. Bahkan, beberapa penghayat Marapu justru mendapat diskriminasi di lingkungan sekolahnya jika tidak mengikuti pelajaran agama lain. Kondisi tersebut ini perlahan-lahan berubah. Penyuluh Marapu hadir di sekolah formal. Pada tahun 2016, sebuah implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 tahun 2016, muncul peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 27 tahun 2016 tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan pendidik. Permendikbud tersebut mengatur hak layanan pendidikan dan pembelajaran bagi penghayat kepercayaan. Di antaranya menyebutkan bahwa harus ada tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru atau pamong belajar sesuai dengan kualifikasinya, serta adanya kurikulum muatan pendidikan kepercayaan yang memiliki kompetensi inti dan kompetensi dasar, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan buku teks pelajaran. Namun, kendati telah ada aturan di tingkat pusat, implementasi di lapangan masih belum sepenuhnya dapat terwujud. Belum ada kebijakan daerah yang memperkuat regulasi di level daerah untuk mendukung layanan pendidikan tersebut. Hal inilah yang menjadi latar belakang perlunya melakukan intervensi agar penyediaan pendidikan kepercayaan ini bisa berjalan. Pemerintah pusat maupun daerah dan sekolah perlu bekerja sama dengan organisasi penghayat yang telah terdaftar di daerah tersebut. Kondisi real di lapangan tidak ada layanan pendidikan di sekolah terkait agama atau kepercayaan. Padahal diatur bahwa di setiap peserta didik, dia harus mendapatkan layanan pendidikan. Ternyata anak-anak di sekolah formal mendapat pendidikan agama yang bukan kepercayaan. Misalnya, di Marapu, anak-anak ikut pelajaran agama Kristen. Ujar Anton. Program 5 Marapu tidak hanya membantu tersedianya pendidikan Marapu di sekolah, melainkan juga membantu mencari dan mendidik penyuluh Marapu yang nantinya disebarkan di sekolah-sekolah. Mencari dan mendidik tenaga penyuluh merupakan salah satu tantangan. Proyek 5 Marapu kemudian menggandeng Kemendikbudristek RI dengan mengadakan bimbingan teknis untuk calon penyuluh Marapu. Tantangan terbesar adalah soal teknologi, karena 90% tenaga pengajar adalah tamatan sekolah menengah atas SMA yang masih belum familiar menggunakan perangkat laptop untuk membuat bahan ajar dan menyusun laporan. Mereka masih sulit untuk menyusun laporan dengan menggunakan template yang disediakan oleh kementerian. Tambah Anton. Untuk itulah, tim 5 Marapu juga melakukan pendampingan kepada penyuluh pun hingga pada proses penyusunan laporan. Setelah beberapa bulan melakukan pendampingan, pada bulan ke-6, para penyuluh telah dapat menyusun laporan sendiri. Memang sulit, ini soal tanggung jawab moral kami. Kami kumpulkan mereka,
mari kita latihan-latihan ulang bagaimana membuat laporan. Kami selenggarakan di salah satu sekolah. Tambah Anton. Pihaknya juga melakukan advokasi terkait minimnya uang transportasi yang diberikan kepada penyuluh, yakni Rp300.000 setiap bulannya. Kami juga melakukan advokasi ke provinsi dan mendorong sekolah untuk mengalokasikan anggaran dari internal sekolah menjadi Rp500.000. Tambahnya, adanya penyuluh tersebut telah membantu siswa untuk mendapat haknya, yakni mendapatkan pengajaran sesuai dengan kepercayaannya. Salah seorang penyuluh juga mengaku merasa bangga bisa terlibat menjadi penyuluh di sekolah-sekolah. Saya bersyukur ketika menjadi penyuluh karena ini untuk pertama kalinya. Saya juga merasa ada kebanggaan ketika kepercayaan dan budaya kami dapat kami transfer untuk anak didik kami. Ujar salah satu penyuluh seperti ditirukan Anton. Sementara itu, salah seorang siswa di SMA N1 Rindi Umalulu menyampaikan rasa senangnya bisa mendapatkan pelajaran sesuai dengan kepercayaannya. Saya bersyukur sekali sudah ada guru dan mata pelajaran penghayat. Kami sangat terbantu. Kami bukan hanya tahu tentang identitas kami sebagai penghayat, tapi kami diajari juga nilai-nilai leluhur kami. Ujarnya seperti dituturkan oleh Anton. Saat ini sudah ada 20 penyuluh Marapu yang tersebar di 6 sekolah formal. Ini terdiri dari 6 SMA yaitu SMA N1 Rindi Umalulu, SMA N1 Haharu, SMA N1 Kahaungu Eti, dan SMA N1 Rindi. Sementara ada 2 SD yaitu SDN Wainggai dan SDN Nari. Li Marapu juga berhasil mengadvokasi keluarnya Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumba Timur. Berdirinya 5 sekolah adat. Para tokoh adat dan pemimpin agama Marapu menyadari pentingnya transfer pengetahuan dari generasi tua ke generasi muda. Mereka mengakui bahwa ini memerlukan upaya sistematis melalui pendidikan formal dan non-formal. Untuk itulah, mulai diusulkan adanya sekolah adat yang menyasar anak-anak yang tidak terjangkau dengan sekolah-sekolah formal. Program sekolah adat diawali pada Februari 2023 dengan membuka sekolah adat di 5 desa. Di antaranya Sekolah Adat Marapu Desa Kamanggih, Sekolah Adat Marapu Desa Hamba Praing, Sekolah Adat Marapu Desa Pambotanjara, Sekolah Adat Marapu Desa Watupuda, dan Sekolah Adat Marapu Desa Tamburi. Di Desa Kamanggih yang terletak di Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur, sekolah berlangsung sekali dalam seminggu. Anak-anak yang bersekolah antara umur 7 hingga 24 tahun. Biasanya kegiatan berlangsung antara 1,5 hingga 2 jam. Sementara pengajarnya dikenal sebagai fasilitator sekolah adat, ditentukan oleh lembaga adat di kepengurusan desa. Ada sejumlah tema yang disepakati bersama tokoh adat untuk diajarkan untuk anak-anak. Mulai dari tema sejarah, tarian adat, musik adat, hingga bahasa. Bukan hanya agar mereka tahu adatnya itu, tapi mereka juga bisa memahami maknanya. Contohnya adalah soal tenun. Di sekolah adat ini bukan hanya mengajar untuk menenun, tapi juga anak-anak bisa memahami sejarah tenun dan makna yang terkandung dalam motifnya. Ujar Anton. Hal yang sama ketika mereka belajar mengenai lagu. Bukan hanya mampu menghafal lagu saja, tapi mereka juga diajarkan untuk memahami makna serta konteks ketika lagu itu dinyanyikan. Sekolah adat di desa yang kehidupan warganya bergantung pada hasil tani dan ternak ini memiliki berbagai kurikulum lokal yang dikembangkan oleh Sumba Integrated Development dan Yayasan Marungga. Antara lain, tarian, menenun, bahasa sastra tradisional atau lawitiluluk, permainan tradisional, kerajinan tangan, dan ritual Marapu. Fasilitator yang membimbing anak-anak di sekolah ini adalah tokoh adat dan tokoh agama
yang merupakan penduduk lokal. Anton menuturkan bahwa transmisi pengetahuan lintas generasi terjadi lewat sekolah adat ini. Jika awalnya targetnya adalah untuk anak Marapu yang tidak bisa sekolah, kemudian juga menyasar kepada orang tua. Salah seorang tokoh adat di desa Kamanggi, Umbulami Mangia, amat terkesan dengan proses di sekolah adat tersebut. Ada sesuatu hal yang dikenang anak cucu saya sebelum saya meninggal, yaitu saya mengajarkan pada mereka tentang nilai-nilai luhur Marapu. Ujarnya seperti diturukan oleh Anton. Sebelum ada bangunan, lokasi yang dipakai untuk kegiatan belajar adalah kantor desa, sekolah, dan rumah-rumah penduduk. Kemudian warga mengusulkan adanya bangunan fisik. Mereka bergotong royong membangun secara mandiri. Ada yang menyumbangkan material batu dan pasir, ada yang menyumbangkan kayu, ada pula yang menyumbangkan tenaga. Dari Kemendikbudristek RI membantu dengan alat musik, alat tenun, dan sebagian sarana dan prasarana. Warga tampak bahagia ketika bangunan tersebut akhirnya diresmikan pada 6 September 2023. Salah satu buah keberhasilan dari program ini adalah keberhasilan dari Badan Pengurus Marapu BPM mengadvokasi pemerintahan desa untuk mendapatkan anggaran bagi sekolah adat. Sekolah adat di Desa Tamburi. Kisah manis dari program pendidikan nonformal juga datang dari Desa Tamburi, sebuah desa kecil di Kabupaten Sumba Timur, sekira 76 km dari ibu kota kabupaten, Kota Waingapu. Desa ini terkenal karena masyarakatnya yang masih memegang teguh Marapu. Sebagian besar penduduk di desa ini, mencapai 70% dari jumlah penduduk desa tersebut, adalah penghayat Marapu. Mereka menjalankan ritual-ritual dan warisan budaya seperti tenun ikat dengan motif-motif asli Sumba Timur, serta pembuatan alat musik tradisional Sumba Timur seperti jungga humba dan gunggi. Sejak tahun 2021, Desa Tamburi merupakan salah satu desa yang menjadi bagian dari wilayah pengembangan program 5 Rapu. Masyarakat desa, khususnya penghayat Marapu di sana, sangat mendukung program tersebut karena berhubungan erat dengan perlindungan dan pelestarian adat sekaligus kepercayaan asli orang Sumba. Demikian juga pemerintah Desa Tamburi sebagai pemerintahan terkecil di negara ini turut ambil bagian atas pengakuan negara akan penghayat Marapu yang berada di desanya. Masyarakat desa, khususnya penghayat Marapu di sana, sangat mendukung program tersebut karena berhubungan erat dengan perlindungan dan pelestarian adat sekaligus kepercayaan asli orang Sumba. Sebelum program 5 Rapu dilaksanakan, belum ada sekolah adat di desa ini dan anggaran untuk mendukung kegiatan terkait kepercayaan Marapu sangat minim. Keterlibatan penganut Marapu dalam perencanaan desa juga minim karena tidak adanya badan pengurus Marapu di desa. Selain itu, akses layanan sosial seperti dokumen kependudukan dan layanan pendidikan untuk anak-anak yang berkeyakinan Marapu tidak tersedia di sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Roni Seran dari Yayasan Marungga menyatakan bahwa pihak desa dalam proses sekolah adat sangat berperan penting. Ia mengingat perjalanan pada bulan Maret 2023. Bulan itu merupakan masa akhir dari musim hujan di Pulau Sumba. Namun padang sabana masih menyuguhkan pemandangan yang segar berupa hamparan rumput hijau. Hari itu Roni Seran membuat janji dengan Lidu Lakinggela 33 tahun, biasa disebut Umbu Tamu, Kepala Desa Tamburi, untuk berbincang tentang akses sosial dan pendidikan bagi penghayat Marapu di desanya. Kepala desa berusia muda ini sangat serius memperhatikan kehidupan penghayat Marapu di desanya. Desa Tamburi telah mengalami transformasi yang signifikan. Umbu Tamu yang terpilih menjadi kepala desa pada tahun 2020 merespon positif program 5 Rapu. Ia menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung kepercayaan, budaya, dan tradisi Marapu di desa ini. Kepala desa aktif berpartisipasi dalam kegiatan proyek. Kami berdiskusi dengan kepala desa juga dengan pemimpin adat desa, juga dalam pemilihan dan pelantikan badan pengurus Marapu di desa
serta pelatihan advokasi dan perencanaan di Desa Tamburi, ujar Roni. Ia menambahkan bagaimana kepala desa bekerja sama dengan BPM Kabupaten dan tim 5 Rapu untuk memantau dan membimbing kegiatan sekolah adat di desanya. Guna memperoleh dukungan anggaran untuk mendukung penghayat Marapu bukanlah hal yang mudah. Roni menyebut berbagai upaya yang dilakukan. Diawali dengan melakukan lobi intensif antara pemerintah desa dan penghayat Marapu. Penghayat Marapu sendiri memiliki keterbatasan sumber daya, sehingga mereka perlu dilatih agar dapat bersuara dengan percaya diri dan mengadvokasi hak-hak mereka dalam forum resmi di desa, seperti Musrenbang Dusun, Musrenbang Desa, dan Musrenbang Kecamatan. Tambah Roni. Dari proses tersebut, lahirlah kebijakan strategis untuk mendukung penghayat Marapu di Desa Tamburi, seperti surat keputusan Kepala Desa yang menetapkan penyelenggaraan sekolah adat Marapu. Selain itu, anggaran dana desa juga mendukung kebutuhan transportasi bagi fasilitator sekolah adat Marapu di Desa Tamburi. Pada anggaran pembangunan desa tahun 2023, alokasi anggaran tersebut mencapai 24 juta rupiah. Budaya merupakan kebiasaan dan adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang, ucap Umbu Tamu saat bertemu dengan Roni. Ini seperti fondasi bagi masyarakat kami untuk menjalankan kehidupan sebagai orang Sumba, imbuhnya. Kini, saat ini telah terdapat 62 anak yang rutin mengikuti kegiatan di sekolah adat. Di sekolah adat ini, anak-anak belajar banyak hal tentang budaya Sumba dan kepercayaan Marapu sesuai dengan buku panduan penyelenggaraan sekolah adat yang telah dikembangkan oleh program 5 Rapu. Sebagai bagian dari generasi muda, Umbu Tamu juga menyampaikan harapan bahwa kepercayaan Marapu di desanya dapat tetap terjaga dan tumbuh subur. Agar budaya dan adat istiadat masyarakat Sumba Timur yang diwariskan oleh nenek moyang dapat dijaga dan dilestarikan agar tetap menjadi landasan bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas kehidupan masyarakat Marapu. Tambah Umbu Tamu seperti ditirukan oleh Roni Seran. Kepala desa juga memberikan dukungan layanan lainnya seperti mendata masyarakat desa Tamburi yang berkepercayaan Marapu guna mengetahui kelengkapan administrasi kependudukan yang mereka miliki seperti kartu keluarga dan kartu identitas kependudukan. Dukungan ini dilakukan guna mengeksiskan kembali kepercayaan Marapu di desanya setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 tahun 2016 tentang pengakuan negara akan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Marapu. Sekolah adat di Desa Kamanggih dan di Desa Tamburi adalah 2 contoh dari 5 desa lainnya yang telah mendirikan sekolah adat. Proses ini merupakan buah dari dukungan banyak pihak. Peran aktif pihak desa serta masyarakat Marapu serta dukungan dari program Voice semakin memperlancar prosesnya. Pada prosesnya, kemudian dukungan dari Kemendikbudristek Republik Indonesia semakin menambah pengakuan bagi masyarakat adat Marapu. Anton menyebutkan, hingga kini telah ada replikasi di Desa Kota Kawau, Kecamatan Kahaungu Eti. Semula, seorang penyuluh adat di SD yang menyaksikan proses sekolah adat yang dikembangkan di Desa Kamanggih dan Tamburi tertarik dan mengundang para tokoh Marapu, pemerintah desa, dan tim 5 Rapu. Sebelum akhirnya disepakati untuk mengembangkan sekolah adat di desanya.